Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, proses Gram-Schmidt bagian kedua ya. Kita mulai dari definisi. Sebelumnya sudah dijelaskan basis ortonormal itu adalah basis dari ruang hasil kali dalam yang vektor-vektornya ortonormal. Vektor ortonormal ini adalah vektor-vektor yang ortogonal, juga panjang masing-masing vektornya adalah 1, normnya 1. Sementara basis ortogonal berarti basis dari ruang hasil kali dalam yang vektor-vektornya ortogonal. Jadi hanya ortogonal ya, setiap diambil dua vektor itu ortogonal. Makna ortogonal ini adalah hasil kali dalam dari dua vektor tersebut sama dengan 0 ya. Jadi diingat kembali seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk contoh basis kita punya ya untuk ruang vektor Rn. Kita punya basis standar yaitu kita punya E1 100 ya. Kemudian E2 010 sampai En ya. 00. Nah, terakhirnya 1. Nah, kita misalkan Rn dengan hasil kali dalam Euclid misalnya. Artinya hasil kali titik ya. Maka himpunan E1 sampai En ini adalah basis ya. Kita tahu B yaitu E1, E2 sampai En ini adalah basis standar ya. Basis standar dari Rn. Nah, pertanyaannya apakah basis ini merupakan basis ortogonal dan apakah juga ortonormal gitu. Kita bisa tunjukkan dengan mudah bahwa E1 sampai En ini kalau diambil setiap dua vektor itu akan hasil kali dalamnya adalah 0 ya. Karena posisi satunya kan berbeda-beda ya. Jadi ketika kita kalikan, jadi kalau kita cek misalkan E1 dengan E2, hasil kali dalam yang digunakan adalah hasil kali dalam Euclid, berarti E1 titik E2 ya, hasil kali titik. Nah, kita kalikan udah jelas ya, 1 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. Selebihnya 0 kali 0 ya 0 gitu. Karena posisi angka 1 pada E1 sampai N ini berbeda-beda, udah jelas nanti ketika dikali ini akan menghasilkan 0. Jadi untuk setiap dua vektor yang diambil dari E1 sampai En ini pasti hasil kali dalamnya adalah 0 ya. Sehingga B ini adalah basis yang ortogonal. Jadi bisa dikatakan basis standar dari ini B yaitu E1, E2 sampai En ini adalah basis ortogonal. Karena setiap dua vektor yang ada di B ini hasil kali dalamnya 0. Nah, apakah ortogonal? Iya, jelas. Karena kita tahu panjang atau norm dari E1 itu sama dengan norm dari E2 ya. Sampai itu norm dari En, semuanya panjangnya 1 ya. Karena kita sudah tahu cara mencari panjangnya adalah akar dari hasil kali dalam antara E1 dengan E1 ya. Jelas nanti E1 1 kuadrat, selebihnya 0 ya, sampai 0. Hanya ada satu elemen yang berisi 1, jadi akar 1 ya, jelas 1. Jadi semua vektor-vektor pada himpunan B ini panjangnya 1, maka kita simpulkan B adalah basis ortonormal ya. Jadi pertama ortogonal dulu ya. Kalau udah ortogonal, apakah ortonormal? Ortonormal syaratnya adalah panjangnya 1. Jadi ortonormal adalah basis yang ortogonal sekaligus normnya 1. Tapi kalau ortogonal hanya hasil kali dalamnya saja yang bernilai 0. Seperti itu ya. Lalu kita punya misalkan ruang vektor, masih ingat ya, ruang vektor Pn. Ruang vektor Pn ini adalah himpunan semua polinomial-polinomial yang berderajat n atau kurang dari n. Nah, ini sudah dipelajari sebelumnya tentang ruang vektor Pn.
kita punya basis standarnya ya. Basis standar dari PN yaitu B, isinya adalah 1x x kuadrat ya, sampai x pangkat n. Nah, ini sudah dijelaskan sebelumnya. Ini adalah basis standar dari PN, karena setiap polinomial selalu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari ini, dan juga B ini bersifat bebas linear ya. Nah, pada video sebelumnya yang hasil kali dalam yang 6.1 kebetulan belum dijelaskan tentang hasil kali dalam pada PN ini ya. Sekarang kita tambahkan saja di sini hasil kali dalam ya. Misalkan kita punya P polinomial pertama, jadi kita tulis sebagai A0 A1x sampai AN x pangkat n. Nah, ini misalkan polinomial pertama. Q polinomial kedua yaitu B0 B1x tambah Bn xn ya. Keduanya adalah elemen dari Pn. Didefinisikan, karena sebelumnya belum kita definisikan, hasil kali dalamnya antara P dan Q yaitu mengalihkan koefisien yang seletaknya. Jadi A0 kali B0 tambah A1 kali B1 sampai AN kali BN. Nah, ini memenuhi 4 aksioma hasil kali dalam ya. Ini merupakan ya, ini mungkin belum ditunjukkan di sini ya, hasil kali dalam pada ruang vektor PN. Jadi PN di bawah ya. Jadi PN ini juga merupakan ruang hasil kali dalam jika dilengkapi dengan hasil kali dalam seperti ini. Ini bisa kita tunjukkan memenuhi syarat hasil kali dalam ya, bersifat komutatif ya. Karena kalau A0 kali B0 sama saja dengan B0 kali A0. Jadi pertama hasil kali PQ ya, ini kan A0 B0 A1 B1 sampai AN BN. Ini kalau dibalik sama saja ya, karena bilangan real B0 A0 B1 A1 BN AN. Jadi ini akan sama dengan hasil kali dalam Q P gitu ya. Jadi seperti itu kita bisa buktikan untuk semua sifat aksiomanya terpenuhi oleh persamaan ini ya. Bagi lanjutan ya, sebenarnya kita tidak ingin menguraikan ini lebih detail. Yang kedua, misalkan kalau kita punya 3 polinomial ya, P, Q, dan R, elemen dari PN. Jadi kalau misalkan hasil kali dalam dari P tambah Q dengan R, nah ini berarti kita tambahin dulu polinomial P dan Q ya, diuraikan gitu. Nanti kita kali misalkan, jadi ini P dan Q tadi koefisiennya pakai A0 B0 ya, A0 tambah B0, lalu kita kalikan dengan yang R mungkin pakai C ya, C0. Nah, sampai nanti AN plus BN kali CN gitu ya. Ini bisa kita pisah menjadi A0 C0 tambah B0 C0 gitu. Nanti di sini A1 C1 B1 sampai nanti AN CN ditambah BN CN. Jadi kalau dipisah-pisah posisinya nanti A0 C0 sampai nanti AN CN tambah B0 C0 ya, sampai BN CN. Nah, ini sama saja dengan yang pertama. Ini adalah hasil kali dalam antara P dengan R ya, PR ditambah yang ini. Nah, yang B itu adalah untuk Q tadi, berarti hasil kali dalam antara Q dengan R. Jadi terpenuhi sifat kedua dari hasil kali dalam gitu ya. Jadi dengan cara yang sama ya, kita tidak uraikan lagi. Nah, nanti K kali P, misalnya K nya suatu skalar ya, K kali polinomial P kalau dikali dalam dengan Q, ini akan sama dengan K nya bisa dikeluarin gitu ya.
P kali Q. Nah, ini bisa diuraikan dengan cara yang sama seperti tadi. Kemudian yang keempat, hasil kali dalam PQ dengan dirinya sendiri ya, P dengan P itu selalu besar dari 0. Kemudian kapan bernilai 0? Jika dan hanya jika si P nya adalah polinomial 0, artinya 0 tambah 0x ya, seperti itu. Apa artinya P dengan P ini? Kita tahu berarti yang dikali adalah dengan dirinya sendiri, berarti A0 kuadrat ya, A0 kali A0, A1 kali A1 ya, sampai nanti AN kali AN. Sudah jelas ya, karena ini bilang real dikuadratkan pasti lebih besar dari 0. Jadi itu penjelasannya ya, alasannya kenapa jika dalam P dengan P itu besar sama 0, karena memberikan kuadrat-kuadrat seperti ini, dan ketika ditambah jelas akan bernilai lebih besar dari 0, dan sama dengan 0 jika masing-masing A1, A2, A0, A1, A2 sampai AN nya bernilai 0, artinya polinomial adalah polinomial 0. Seperti itu ya. Jadi kita kembali lagi tadi, sebetulnya kita punya ruang vektor Pn dan kita sudah tahu basis standarnya adalah 1x sampai x pangkat n ya. Nah, pertanyaannya basis ini apakah ortogonal gitu ya, dengan definisi hasil kali dalam seperti tadi, yaitu kita mengalihkan yang seletak ya, A1 A0 B0 A1 ditambah A1 B1. Nah, coba kita lihat lagi ya. Tadi kita tulis aja basisnya adalah 1x x kuadrat sampai x pangkat n. Sebenarnya ini udah jelas ya. Jadi kita ambil dua buah vektornya, misalkan P nya adalah 1, Q nya adalah vektor pertamanya ya, ini adalah x ya, berarti ini sama saja kalau kita tulis dengan 1 tambah 0x, ini sama saja seperti 0 ditambah 1x ya. Nah, maka kalau kita kali dalam P kali Q itu definisinya kan mengalihkan koefisien yang seletak ya, 1 dengan 0, 1 kali 0 ditambah 0 kali 1, udah jelas ini menghasilkan 0 ya. Jadi ketika kita ambil dua buah vektor basis di sini, itu ketika dikalikan hasil kali dalamnya akan 0 ya, karena kita tahu ini vektor pertama ini bisa seperti E1 gitu ya, diwakili seolah ini 1 di awal, selebihnya 0. Ini berarti 1 di bagian kedua di saat x nya 1, lain-lainnya 0. Jadi posisinya akan selalu berbeda-beda. Jadi kalau kita punya R yang ini yang untuk x kuadrat, artinya kan ini bernilai x kuadrat itu sama dengan 0 ditambah 0x ditambah 1x kuadrat ya. Jadi kalaupun kita kali dengan P atau dengan Q ya, hasil kali dalamnya akan jadi 0 juga. Jadi ini adalah basis, jadi jelas ya, ini adalah basis ortogonal karena hasil kali dalam untuk setiap dua vektornya adalah 0. Kemudian juga merupakan basis ortogonal karena panjang dari ini adalah 1. Karena kalau kita cari panjangnya antara P dengan P, contohnya yang ini ya udah jelas cuman ada 1 di situ ya. Jadi akar dari bukan P nya yang kita cari ya, tapi panjang P nya ya, kita cari ya panjang P, artinya adalah akar dari hasil kali dalam P dengan P yaitu 1 kuadrat ya, cuman muncul 1 kuadrat, selebihnya kan 0 gitu, jadi 1. Jadi semua ini panjangnya 1 ya, karena kita kalikan koefisien yang sama gitu. Jadi untuk semua vektor-vektor ini panjangnya 1. Jadi bisa disimpulkan basis standar itu basis ortogonal dan juga sekaligus basis yang ortonormal karena normnya 1 ya. Baik, kita lihat kembali, sebelumnya ada punya contoh ya, ketika di saat membahas sebentar ya, ini ya, ini masih ingat ya dari video sebelumnya,
basis apa, ada 3 vektor V1, V2 dan V3. Ini apakah ortogonal? Jawabannya iya, karena sudah dicek hasil kali dalam V1, V2. Semua kemungkinan perkalian dua vektornya hasil kali dalamnya adalah 0. Ini berdasarkan hasil kali dalam Euclid ya. Tetapi ini belum ortonormal karena panjang ini akar 2, ini akar 2 ya. Kita sudah tunjukkan sebelumnya. V1, V2 sama V3 ini di R3 adalah ortogonal tetapi tidak ortonormal. Oke, sekarang lalu kita normalisasi ya, kita masih ingat ini. Kita normalisasi 3 vektor tadi dengan cara apa? Membagi vektor itu dengan panjangnya sehingga diperoleh 3 buah vektor baru, yaitu U1, U2, U3. Ini sudah ada di materi sebelumnya ya. 0, 1, 0 untuk U1, ini U2, U3. Nah, sekarang kita akan gunakan vektor ini. Apakah membentuk basis untuk R3? Jadi kita punya R3 dengan hasil kali dalam Euclid ya. Lalu kita punya 3 buah vektor, yaitu U1 nilainya 0, 1, 0 tadi. Kemudian U2 adalah 1/2, 0, 1/2. Kemudian U3 adalah 1/2, 0, min 1/2. Nah, pertanyaannya kalau kita himpun U1, U2, U3, apakah ini merupakan basis? Oke, pertama kita sudah tunjukkan bahwa ini sudah ortonormal ya, karena ini berasal dari V1, V2, V3 yang sebelumnya ortogonal, kemudian panjangnya udah 1. Nah, kita belum tahu dia basis atau tidak, tapi yang jelas U1, U2, U3 ini himpunan yang himpunan ortonormal ya, ortonormal. Kenapa? Karena ortogonal sekaligus panjangnya 1, sudah ditunjukkan sebelumnya ya, bisa dicek kembali, panjang ini 1 berdasarkan hasil kali dalam Euclid. Jadi B ini adalah himpunan yang ortonormal. Pertanyaannya apakah dia basis bagi R3 gitu ya. Nah, kita kan punya teorema sebelumnya ya, punya teorema sudah dijelaskan juga. Kita review kembali teorema yang mana. Bentar. Nah, ini. Jika S V1 sampai Vn adalah himpunan ortogonal dari vektor-vektor tak nol di ruang hasil kali dalam, maka S bebas linier. Oke ya. Jadi kalau ortogonal maka dia bebas linier. Oke. Nah, itu yang kita pakai teoremanya. Kita perhatikan. Ini himpunannya sudah ortonormal. Maka berdasarkan teorema tadi, B ini akan bebas linier ya, bebas linier. Nah, untuk menjadi basis bagi R3 syaratnya harus bebas linier dan juga membangun. Tetapi kita juga sudah punya teorema juga di materi sebelumnya. Karena R3 ini berdimensi 3 ya. Sementara vektornya ada 3 buah. Dia berdimensi 3, vektornya ada 3 buah, sudah bebas linier ya. Karena B yaitu isinya U1, U2, U3 bebas linier ya, tadi karena udah ortogonal maka dia bebas linier di R3 yang berdimensi 3. Jadi kalau berdimensi 3 itu sudah jelas basisnya harus 3 buah vektor. Dan jadi sudah sesuai ya dengan dimensinya, berdimensi 3, maka B ini adalah basis ya, berarti dia merentang R3. Nah, jadi maka B ini adalah basis bagi R3, lebih khususnya karena basisnya adalah ortonormal. Jadi kita bisa katakan B adalah basis ortonormal. Ya. Dia basis ortogonal juga basis ortonormal. Jadi seperti itu contohnya ya. Tadi kita sudah punya di PN ya, basis standar. Dari 3 contoh ya. Di Rn E1 sampai En itu adalah basis ortogonal sekaligus ortonormal. Di PN juga tadi 1x sampai xn itu adalah basis standarnya,
berdasarkan hasil kali dalam juga termasuk basis ortonormal dan basis ortogonal. Nah, ini contohnya di R3 tidak kita pakai basis standar, tapi ada 3 buah vektor. Ternyata vektor-vektor ini adalah himpunan, kalau dihimpun menjadi himpunan ortonormal ya, berarti ortogonal juga. Maka jelas himpunan ini bebas linear berdasarkan teorema yang sudah kita nyatakan sebelumnya. Kemudian karena dia berada di ruang vektor berdimensi 3 dan basis himpunannya ada 3 vektor yang bebas linear, maka bisa disimpulkan dia adalah basis ya. Jadi kita tidak mencek secara langsung lagi apakah dia bebas linear dan membangun merentang ya. Mungkin ada banyak cara ya dalam menyatakan bahwa himpunan 3 vektor ini adalah basis. Kita bisa himpun menjadi apa? Menjadi membentuk kolom-kolom ya. Untuk matriks lalu kita cek bahwa determinannya adalah tidak 0, itu juga bisa ya. Jadi kita gunakan lagi materi tentang basis sebelumnya ya, basis dari ruang vektor. Cuman di sini ditambahkan basisnya dengan ruang hasil kali dalam, ruang vektornya dengan ruang hasil kali dalam itu apakah ortogonal dan ortonormal atau tidak ya. Jadi itu yang ditambahkan pada materi ini. Karena tadi Ibu sudah menambahkan ya, menambahkan hasil kali dalam HKD ya, hasil kali dalam pada PN ya, yaitu dengan mengalihkan masih ingat tadi kalau polinomial P dan Q itu kita kalikan A0 B0 ya sampai AN PN. Maka di latihan 6.1 itu bisa dicoba ya, karena seharusnya ada materi ini tapi tidak disampaikan sebelumnya. Jadi sebentar, 6.1 atau 6.2 ya. Oh ya, hasil kali dalam ya, tentang definisi hasil kali dalam. Jadi ya ada ya, seperti soal nomor 11 sampai 12 ya. Jadi diberikan, ini mungkin tambahan ya, di P2 kita punya P2 dengan hasil kali dalam standar, hasil kali dalamnya yang standar yang seperti yang di atas tadi. Contohnya nomor 11 kita punya P misalkan adalah min 2 plus X plus 3, min 2 plus X kuadrat. Lalu kita punya Q 4 min 7X kuadrat. Nah, bagaimana mencari P kali Q hasil kali dalamnya? Ya, kita kalikan ya. Min 2 dikali 4 gitu. Min 2 dikali 4. Kemudian X ini kan koefisiennya 1. Di sini nggak ada X, berarti 1 kali 0 ya. 1 kali 0 tambah. Nah, ini 1 kali min 7. Karena X kuadratnya seperti itu. 1 kali min 7. Nah, jadi ini nanggung ya. Kita hasilkan di sini saja ya. Min 2 kali 4 adalah min 8 ditambah 0 dikurangi 7. Jadi min 15 ya. Jadi hasil kali dalamnya min 15. Itu contohnya ya, menggunakan hasil kali dalam pada PN. Tapi hasil kali dalamnya masih hasil kali dalam yang standar. Kalau ada didefinisikan yang lain, bisa dicek apakah memenuhi syarat hasil kali dalam atau tidak. Baik. Kembali ke materi kita tadi ya, terkait proses Gram-Schmidt ya yang kita akan lakukan kemudian ya. Nah, tadi di PN kita sudah mencari sudah tahu basis standarnya adalah basis yang ortonormal.
Itu juga di R3 juga. Nah, ini ada sedikit kaitan ya dengan koordinat basis. Jika kita punya basis, kalau ingat ya, kita misalkan punya basis, sembarang basis ya, misalkan V1, V2 sampai Vn, ini misalkan adalah basis dari ruang vektor V ya, ini sembarang aja. Lalu kita punya U elemen dari V. Karena kita punya B, V1 sampai Vn ini adalah basis dari ruang vektor V, maka sembarang vektor U di V, U-nya bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear, yaitu K1 V1, kombinasi linear dari vektor-vektor di basis, jadi K2 V2 sampai Kn Vn gitu ya. Nah, nanti kita ya biasanya pakai B atau pakai S, bebas saja ya. Lalu kita punya koordinat ya, koordinat relatif terhadap basis ini. Jadi kita lambangkan U terhadap B. Nah, itu akan menjadi nilainya adalah C1, C2 sampai Cn ya. Jadi C1, bukan C ya, pakai K tadi ya. K1, K2 sampai Kn. Jadi kita ambil koefisien-koefisiennya ini dari kombinasi linearnya, ini yang dikatakan sebagai koordinat ya. Jadi ini adalah koordinat U ya, relatif, koordinat relatif U ya, relatif terhadap basis B, terhadap B ya. Jadi terhadap basis B ini berarti seperti koefisien dari kombinasi linearnya ya, dari vektor-vektor basisnya. Nah, biasanya kan bagaimana kita mendapatkan K1, K2 sampai Kn, itu kan harus kita selesaikan persamaannya. Jadi kita buat U sama dengan K1 ini, kita selesaikan SPL-nya ya dalam K1 sampai Kn, lalu kita cari nilai K1 sampai Kn-nya. Nah, itu yang menjadi koordinatnya nanti gitu yang akan kita pakai. Nah, ketika kita punya basis yang ortogonal dan ortonormal, maka mencari K1, K2 sampai Kn ini lebih mudah gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi ketika B-nya misalkan tadi adalah V1, V2 sampai Vn ini merupakan basis ortogonal misalkan ya, ortogonal dari ruang vektor V ya, ruang vektor V gitu. Maka misalkan kita punya U elemen dari V, maka kombinasi linearnya tadi yaitu K1-nya itu bisa kita cari. Jadi ini sebenarnya dihimpun dalam sebuah teorema sebetulnya ya. Oke, jadi kita langsung saja kasih nama ini dibuktikan. Ya. Ini di teorema berikutnya ya. Misalkan ini, jadi ini yang bagian pertama yang A. Misalkan B adalah V1 sampai Vn adalah basis ortogonal dari, karena di ortogonal maka kita tidak bilang hanya ruang hasil, bukan ruang vektor lagi ya, tetapi harus ruang hasil kali dalam, karena sifat ortogonalnya itu sesuai dengan hasil kali dalamnya. Jadi kita harus menyatakan ini basis ortogonal dari ruang hasil kali dalam V, misalnya sembarang aja ya ini. Jadi ruang hasil kali dalam V, kita sudah punya basis ortogonalnya dan kita punya U sama dengan salah satu elemen salah satu anggota dari V sembarang dan U elemen ini sembarang ya. Maka ya U ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1 sampai Vn, tetapi koefisiennya itu sudah jelas itu. Jadi seperti kita mencari hasil kali dalam U dengan V1 dibagi dengan panjang V1 ini kali V1 tambah. Jadi kita tetap bikin kombinasi linear dari U terhadap V1 sampai Vn. Sebelumnya kan kita pakai K1 V1. Nah, K1-nya ini yaitu hasil kali dalam antara U dengan V1 dibagi dengan panjang V1. Nah, tambah ini sama ya, hasil kali dalam U dengan V2 dibagi dengan panjang V2 kali V2 ya,
sampai nanti di sini hasil kali dalam antara U dengan Vn dibagi panjang Vn kali vektor Vn. Nah, ini. Jadi kombinasi linearnya itu koefisien-koefisiennya bisa dicari dengan mudah, yaitu dengan mencari hasil kali dalamnya ya. Untuk kalau dengan V1 berarti dikali dengan V1 dibagi dengan panjang V1 seperti itu ya. Itu kalau kita punya basisnya adalah basis yang ortogonal. Tetapi kalau misalnya ini ditambah ya, pernyataan B masih teorema ini, kalau misalkan B-nya adalah V1 sampai V2 sampai Vn-nya ini sudah basis yang ortonormal ya, basis ortonormal, berarti panjangnya sudah satu ya. Sebenarnya bisa kita lihat dari bentuk sebelumnya, ini kan hasil kali dalam tapi dibagi dengan panjang V1, berarti seperti menormalisasi ya, membagi dengan panjang itu kan menormalisasi supaya panjangnya satu gitu. Nah, kalau basisnya sudah ortonormal ya, ini adalah basis ortonormal dari ruang hasil kali dalam V gitu ya, dan kita punya U sembarang elemen dari V, maka U ini kombinasi linear dari V1 sampai Vn nya lebih mudah lagi, itu hanya hasil kali dalam U dengan V1 gitu, tidak pakai pembagi lagi, kali V1 tambah hasil kali dalam U dengan V2 kali V2 gitu ya, sampai hasil kali dalam U dengan Vn kali Vn. Jadi kombinasi linearnya untuk koefisien-koefisiennya cukup hasil kali dalam antara U dengan V1, U dengan V2 sampai U dengan Vn. Jadi seperti itu ya. Tidak dibagi lagi dengan panjang masing-masing vektor ini, V1, V2 maupun Vn. Itu kalau basisnya sudah ortonormal. Jadi teoremanya seperti itu. Kita tidak buktikan di sini ya. Maka koordinatnya ya berdasarkan teorema yang tadi ya. Ya udah, berarti kalau kita ingin mencari koordinat relatifnya tinggal mengambil yang tadi. Jadi kalau kita punya B seperti tadi ya, V1, V2 sampai Vn ini adalah basis ortogonal dari RHKD, ruang hasil kali dalam V ya. Nah, dan lalu kita punya U tadi adalah elemen dari V sembarang, maka kita bisa bikin koordinat relatifnya U terhadap basis B ya. Tadi kan kita sudah punya di teoremanya koefisien-koefisiennya berbentuk hasil kali dalam ya, berarti koordinatnya ya kita tulis tadi hasil kali dalam antara U dengan V1 dibagi dengan panjang V1, koma. Ini kan kita tahu ini koordinat relatif, berarti kita ambil koefisien-koefisiennya saja ya. Hasil kali dalam U dengan V2 dibagi panjang V2 sampai nanti terakhir koordinatnya hasil kali dalam U dengan Vn dibagi dengan panjang Vn ya. Nah, ini ditutup kurungnya ya, karena ini kurung untuk koordinatnya. Ini untuk basis ortogonal, berarti sama saja. Kalau B-nya sudah basis ortonormal, misalkan V1, V2 sampai Vn ini sudah menjadi basis ortonormal misalnya ya, dari ruang hasil kali dalam V, dan kita punya misalkan U elemen dari V, maka koordinat U relatif terhadap basis B ini basis yang sudah ortonormal, maka langsung ya seperti teorema tadi kita ambil koefisiennya itu hasil kali dalam U dengan V1 ya, koma hasil kali dalam U dengan V2 sampai hasil kali dalam U dengan V3 ya. Kurungnya kurung biasa ya. Nah, ini untuk koordinatnya. Baik, kita kasih contoh. Misalkan kita punya V1 yaitu 0, 1, 0, V2 misalkan min 4/5, 0, 3/5, V3 3/5, 0, 4/5. Coba perhatikan ini, kita misalkan punya
kita himpun S-nya adalah mungkin pakai B aja ya, seperti tadi aja, B, V1, V2, V3. Ini adalah subset dari R3 ya. Jadi kita mengambil vektor-vektornya ada di R3, jadi kalau dihimpun berarti hubungannya adalah subset. Bisakah kita cek ya, karena kalau di buku tidak ditunjukkan, bisa dicek bahwa si B ini adalah basis ortonormal. Nah, bagaimana menceknya sebetulnya ya? Kalau tidak dicek, cuma disebut saja, apakah bisa terlihat ini adalah basis ortonormal? Basis ortonormal berarti dia adalah basis, artinya bebas linear, kemudian membangun ruang vektornya, atau seperti sebelumnya kita tunjukkan dulu dia adalah ortogonal sekaligus ortonormal. Kalau ortogonal berarti hasil kali dalamnya 0 ya. Coba lihat, ini R3 nya dengan hasil kali dalam Euclid aja ya, hasil kali dalam Euclid ya, memang hasil kali dalam Euclid yang diberikan ya. Berarti hasil kali titik. Coba, karena posisi nolnya beda, ini 0 1 0, ini di sini posisinya. Berarti antara V1 V2 itu udah jelas hasil kali dalamnya 0 ya. Kita kalikan saja 0 kali min 4/5 seperti itu. Sama saja antara V1 dengan V3 karena posisi yang nolnya berbeda gitu. Jadi ketika dikali dalam pasti hasil kali dalamnya 0. Kemudian antara V1 dengan V3 itu kalau kita kali akan muncul min 4/5 dikali 3/5, jadi min 12/25. Sementara di sininya 12/25. Jadi ketika ditambah ya jadi 0 gitu ya. Jadi harusnya dicek ya. Jadi ini sekilas tidak dituliskan, tapi kita tahu bahwa hasil kali dalam antara V1 dengan V2 kalau kita kalikan, kemudian V1 dengan V3, kemudian antara V2 dengan V3 itu semuanya hasil kali dalamnya, hasil kali dalam Euclidnya itu bernilai 0 ya. Kemudian panjang masing-masingnya bagaimana? Panjang dari V1 ya jelas 1 ya, karena ini dicari akar dari ya kuadrat-kuadratin masing-masingnya 1. Ini juga kalau dikuadratkan 4 kuadrat 16/25, ini 9/25, kalau ditambah ya 16 tambah 9 25/25 juga 1. Ini sama ya angkanya. Jadi panjang masing-masingnya, panjang V1, V2, panjang V3 itu sama semuanya adalah 1. Oke. Hasil kali dalamnya 0 berarti ortogonal, lalu panjangnya 1 berarti ortonormal. Kemudian kita berdasarkan teorema sebelumnya, kalau kita punya himpunan yang ortogonal saja ya, himpunan yang ortogonal udah pasti bebas linear. Kemudian dia bebas linear tapi berada di R3 yang berdimensi 3, udah jelas itu adalah basis, menjadi basis ya, karena terpenuhi syarat bebas linear dan juga berdimensi 3 vektor gitu. Jadi basis ya. Oke, kita sudah tahu ini adalah basis yang ortonormal. Tapi sebetulnya yang ditanya di sini adalah nyatakan. Jadi sebenarnya pertanyaannya bukan apakah ini basis ortonormal tidak, tapi ini diberikan dia basis ortonormal ya. Tapi kalau mau dicek betul ortonormal gitu. Nah, sekarang nyatakan vektor U yaitu vektornya 1 1 1 sebagai kombinasi linier ya, kombinasi linier dari vektor-vektor di B ya, karena kan dia adalah basis, bisa dinyatakan sebagai kombinasi linearnya ya. Nah, lalu nyatakan dan tentukan koordinat relatifnya dan tentukan koordinat U terhadap basis B ya, koordinat relatifnya. Nah, ini kita jawab ya. Kita tahu sebelumnya koefisien dari kombinasi linear itu akan berasal dari, kita lihat dulu, karena basisnya sudah ortonormal ya. Tadi kita sudah cek bahwa basisnya sudah ortonormal. Berarti yang kita pakai dari teorema sebelumnya adalah yang kedua ya,
Kalau sudah ortonormal, jadi cukup hanya hasil kali dalam masing-masing vektor tadi U dengan setiap vektor-vektor basisnya. Jadi kita cari U kali V1, U kali V2 gitu ya. Jadi kita cari. Jadi U-nya ini kita cari antara U dengan V1 hasil kali dalamnya. Kita lihat lagi V1-nya tadi adalah 010 ya, di sini 010. Jadi kita kali dalam antara 111 dengan 010. Jadi hasil kali dalamnya hasil kali dalam Euclid ya, 1 1 1 kita kali titik dengan 010 ya. Jadi ini ya kita kalikan 1 kali 0 ya, 1 kali 0 tambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 0 hasilnya 1 ya. Jadi koefisien pertamanya nanti bernilai 1. Kemudian kita cari lagi antara U dengan V2. Oke, kita ingat aja ya, U nya 111, sementara oke kita terus di atas saja ya, V2 nya adalah min 4/5 0 3/5 ya. Nah berarti hasil kali dalamnya kita kalikan langsung saja ya, hasil kali dalamnya hasil kali titik 1 dikali dengan min 4/5, 1 kali min 4/5 tambah 1 kali 0 1 kali 3/5. Jadi ini di sini saja sama dengan ya, min 4/5 ditambah 3/5 jadinya min 1/5 ya. Jadi langsung saja ibu tulis hasil akhirnya min 1/5 seperti itu. Kemudian antara U dengan V3 nya adalah tadi 3/5 0 4/5 gitu. Jadi hasil kali dalam antara U dengan V3 kita kali ya, 1 kali 3/5 1 kali 0 1 kali 4/5. Jadi ini akan menjadi 7/5 ya, tinggal ditambahin 7/5. Nah seperti itu. Jadi berdasarkan teorema tadi berarti kita bisa bikin kombinasi linear antara U dengan V1 sampai V3 ya. Jadi bisa nyatakan U sama dengan hasil kali dalamnya tadi sudah dicari, yaitu memberikan nilai 1 min 1/5 ya, 1 min 1/5 dan 7/5. Jadi kita pakai itu. Jadi 1 kali V1 tambah ini tadi min 1/5 ya, min 1/5 dari V2 7/5 dari V3. Ini kalau ditulis V1 kurang 1/5 V2 ditambah 7/5 V3. Nah bisa dicek ya, coba substitusi nilai V1 V2 dan V3 nya kita gunakan ini, apakah betul menghasilkan 111 seperti itu ya. Jadi ini kita kasih warna ya. Ini adalah kombinasi linear yang diminta. Tadi kan pertanyaannya nyatakan U sebagai kombinasi linear dari V1 sampai V3. Ini jawabannya ya. Coba kita cek betul ya, bahwa 111 itu adalah V1 010 dikurangi 1/5 dari V2 itu min 4/5, 0 3/5 ditambah 7/5 dari V3 3/5 3/5 0 4/5. Coba kita cek ya. Kita lihat bagian pertamanya. Ini yang di sini adalah, oke, kita tandai aja lah. Ini 0 dikurangi 1/5 dari min 4/5, berarti positif 4/5 ya. 0 ditambah 4/5 berarti 4/5. Di sini 7/5 kali 3/5, 7 kali 3 21/25, berarti 4/5 ditambah 21, bukan, ini bukan per 5 lagi ya, per 25, sorry, ini per 25, 21/25. Udah jelas hasilnya 25/25 1 ya, berarti benar yang pertama. Yang lainnya juga dicek sama ya, benar. Bisa di sini bernilai 1 lalu ditambahin min 1/5 kali 0 0 ya, berarti udah bernilai 1. Ini juga 7/5 kali 0 0.
Jadi udah jelas hasilnya yang satu yang awal ini ya, 1 gitu. Jadi betul untuk koefisien dari kombinasi linearnya bisa diperoleh dengan hasil kali dalam ya. Berarti di sini untuk koordinat relatifnya tadi kan juga ditanya koordinat relatifnya ya. Berarti U terhadap basis B seperti tadi kita tulis koefisiennya yaitu 1 min 1/5 7/5. Jadi ini jawaban yang pertanyaan kedua ya. Bagaimana mencari koordinatnya. Baik. Nah, bagaimana kalau misalkan gini? Sekarang kita lanjutkan. Misalkan kita hanya punya basis ortogonal. Nah, terus kita ingin menjadikan basis ortonormal. Nah, ini sangat mudah. Cukup dinormalisasi saja ya, seperti contoh sebelumnya itu kita punya 3 vektor di R3 lalu kita normalisasi karena dia basis, menjadinya pertama basis ortogonal berubah menjadi basis ortonormal. Jadi kita punya contoh berikutnya. Jadi judulnya adalah dari basis ortogonal menjadi basis ortonormal. Oke. Jadi yang pertama di sini buktikan katanya ya, buktikan vektor-vektor W1 yaitu 0 2 0, W2 3 0 3, W3 min 4 0 4. Ini adalah buktikan ini W1 W2 W3 membentuk basis ortogonal pada R3 dengan hasil kali dalam Euclid ya. Lalu gunakan basis tersebut ya, gunakan W1 sampai W3 ini. Gunakan basis tersebut untuk mendapatkan, tadi kan baru ortogonal ya, untuk mendapatkan basis ortonormal dengan menormalisasi. Normalisasi itu dibagi dengan panjangnya ya, dengan menormalisasi setiap vektornya. Oke. Jadi itu pertanyaan pertama ya. Kita jawab ini saja dulu. Jadi tadi kita punya 3 vektor W1, W2, W3. Kita ingin tunjukkan apakah dia ortogonal atau tidak. Berarti kita cari W1 dicari dengan W2 hasil kali dalamnya. Berarti antara 0 2 0. Karena hasil kali dalam Euclid itu berarti hasil kali titik artinya ya 3 0 3. Tapi kalau misalkan hasil kali dalamnya berbeda, misalkan hasil kali dalam berbobot ya, kita gunakan hasil kali dalam sesuai dengan definisinya. Kita kalikan ya, 0 kali 3 ditambah 2 kali 0 ditambah 0 kali 3. Ini jelas hasilnya 0 ya. Lalu kita cek lagi W1 dengan W3 gitu. Hasil kali dalamnya. Oke, kita lihat dari sini saja ya, dari soal ini tadi. Nah ini. Coba kalau W1 dengan W3 kita kali titik. 0 ketemu min 4 0. 2 dengan 0 0. 0 dengan 4 juga 0. Jadi 0 ditambahin semua jadi 0 ya. Kita langsung saja W3 dengan W2 dengan W3. 3 kali min 4 min 12, nanti 3 kali 4 12. Jadi min 12 dengan 12 juga jadi 0 ya. Jadi tidak usah kita tulis lagi. Tadi sudah ditunjukkan oleh Ibu, W1 W3 sama dengan W2 dengan W3 itu hasil kali dalamnya sama yaitu 0 ya. Jadi kita sudah tunjukkan
semua kemungkinan hasil kali dalam 3 vektor ini adalah 0. Berarti kita karena dia berarti dia ortogonal ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa himpunan W1, W2, W3 ini ya adalah himpunan ortogonal. Sehingga berdasarkan teorema tersebut, ini kita anggap sebagai B aja ya. Sehingga B adalah bebas linier ya. Kita punya teorema kalau himpunannya ortogonal maka dia akan jadi bebas linier. Nah, karena dia berada dan kalau lanjut ya, karena B bebas linier di R3 ya, berdimensi 3 gitu kan, karena B bebas linier di ruang vektor R3 yang berdimensi 3, jadi banyak vektornya sudah jelas 3 gitu dan berdimensi 3, jadi akan membentuk basis. Jadi kalau sudah bebas linier, jadi kalau kita punya berdimensi 3, kita hanya menunjukkan, masih ingat ya, salah satu saja, apakah bebas linier atau membangunnya saja. Tapi karena di sini sudah kita punya bebas linier, berarti cukup bebas liniernya saja yang ditunjukkan. Jadi untuk vektor-vektor yang sudah tahu dimensi dari ruang vektornya, misalkan R3 berdimensi 3, maka untuk menunjukkan basis cukup salah satu saja, apakah bebas linier saja atau merentang saja gitu ya. Tapi karena di sini kita punya teorema yang memudahkan menentukan bebas linier, jadi kita pakai yang bebas linier gitu. Karena B bebas linier di ruang vektor berdimensi 3, maka B-nya menjadi basis. Oke ya. Tadi karena himpunnya ortogonal, jadi dia udah jelas basis ortogonal ya. Jadi langsung saja kita katakan ini dia basis ortogonal. Nah, tadi berarti kita sudah menjawab yang pertama ya. Katanya tadi buktikan bahwa vektor-vektor ini adalah membentuk basis ortogonal. Sudah kita jawab, dia adalah basis yang ortogonal. Lalu tunjukkan ortonormal, gunakan basis itu untuk mendapatkan basis yang ortonormal. Oke, kita tulis lagi saja ya. Tadi W1 adalah 020. Kita bentuk yaitu V1 dengan menormalisasi W1. Jadi W1 dibagi dengan panjang W1. Panjang dari W1 berapa ini? Dia jelas akar dari 2 kuadrat ya 2 ya. Jadi W-nya ditulis lagi, boleh di samping atau di sini. Jadi panjangnya ya, panjang W1 adalah akar dari, masih ingat, 0 kuadrat, 2 kuadrat, 0 kuadrat. Jadi pada akhirnya adalah 2 kuadrat, yaitu 2 panjangnya. Sehingga kalau ini dibagi dengan 2, 0 dibagi 2, 0, 2 dibagi 2, 1. Nah, jadi menjadi 010 ya. Jelas ini panjangnya 1. Lalu kalau kita punya W2, kita punya W2 adalah 303. Kita cari V2, yaitu membagi W2 dengan panjang W2. Panjangnya adalah akar dari 3 kuadrat tambah 3 kuadrat ya. Jadi 96918, berarti 3 akar 2 gitu ya. 303 dibagi dengan 3 akar 2. Jadi ini menjadi 3 dibagi 3 akar 2 ya, 1/4 akar 2, 0, 1/4 akar 2 ya. Nah, ini mirip dengan vektor sebelumnya. Kemudian terakhir W3 kita adalah -4, 0, 4. Nah, ini sama saja bentuknya. Kita punya V3 yaitu membagi W3 dengan panjangnya. Sehingga ini menjadi -4, 0, 4 dibagi dengan akar dari -4 kuadrat ya, 16 tambah 0 tambah 16 gitu. Jadi 4 akar 2. -4, 0, 4 dibagi dengan 4 akar 2. Sama seperti tadi. Hasilnya -4 dibagi 4 akar 2 adalah -1/4 akar 2, 0, 1/4 akar 2. Nah, ini yang kita himpun lagi ya. Berarti basis ortonormalnya yaitu
isinya adalah V1, V2 dan V3, enggak terus lagi ya. Jadi V1, V2, V3 yang sudah kita peroleh ini itu adalah basis ortonormal. Jadi seperti itu ya untuk materi bagian keduanya. Nanti akan dilanjut dengan bagian ketiga. Kita masih butuh untuk proses Gram-Schmidt-nya yang belum ya. Jadi kita akan lanjut ke proses Gram-Schmidt, itu dari sebuah kalau tadi kita sudah dari basis ortogonal menjadi ortonormal, itu mudah, cukup dinormalisasi. Tapi kalau basisnya belum ortogonal, bagaimana mengubah menjadi ortogonal lalu menjadi ortonormal? Nah, itulah yang dikatakan proses Gram-Schmidt. Jadi kita lanjutkan saja di video ketiga.